Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil muslimin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat pecinta silat dari seluruh Indonesia, yang mudah-mudahan kita semuanya setelah acara Hari Korban kemarin, mudah-mudahan semuanya bisa merasakan nikmatnya Idul Kurban, sehingga bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Kampung Silat Jampang hadir kembali untuk melakukan obrolan silat, untuk melakukan edukasi silat kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan mungkin di luar Indonesia, agar kita sekalian terus semakin bisa mencintai silat, terus bersemangat mengembangkan silat dimanapun kita berada, ataupun apapun posisi kita yang sekarang ini. Entah itu ada yang pekerja, ada yang pelajar, ada yang mungkin akademisi, politisi, dan seterusnya. Nah, hari ini kita silaturahim ke rumahnya Abah Awang atau Abah Muhammad Ridwan. Beliau ini adalah guru besar dari Gerak Gulung Budidaya. Nah, nanti kita akan silaturahim, ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, dan secara khusus kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih rasa di dalam silat gitu ya. Betul. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya nih tempatnya untuk dijadikan kita ngobrol-obrolan silat. Mudah-mudahan senantiasa sehat ya, Mbah ya. Amin, amin. Barokah semuanya. Dan saya Herman Budianto hari ini sedikit untuk menyampaikan kepada para pecinta sahabat silat dimanapun kita berada, silat itu begitu banyak ilmu-ilmu yang berada di dalamnya. Jenis-jenis silat pun kita sudah tahu begitu banyak. Ada yang fokus pada kekuatan tangan, ada yang fokus pada kekuatan pukulan tendangan, ada yang fokus kepada patahan-patahan, ada yang fokus pada penguatan tulang dan seterusnya. Nah, hari ini kita berdiskusi dengan Abah Awang ini. Beliau adalah Gerak Gulung Budidaya yang dulunya disebut sebagai Gerak Maung gitu ya. Gerak Gulung Maung. Gerak Gulung Maung. Ya, kita sudah tahu nih namanya juga Maung gitu ya. Maung artinya kalau bahasa Sunda itu adalah harimau. Nah, harimau. Nah, kita pengen tahu bagaimana sih tentang Gerak Gulung Maung ini secara singkatnya. Kemudian kita nanti akan ngobrol-ngobrol gimana sih bahwa Gerak Gulung ini menjadi salah satu silat yang fokus kepada masalah rasa gitu ya. Ya. Baik, kami silakan kepada Abah Awang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk menyampaikan sedikit ini sejarah bagaimana sih karakteristik dari Gerak Gulung ini ya, yang merupakan dari macan kemudian bisa diterapkan dalam sampai sekarang ini, dan dikenal cukup banyak oleh masyarakat sebagai bela diri silat yang sangat erat dengan masalah rasa gitu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan atau Kang Awang dari Rakawira Gerak Gulung Budidaya di Pajajaran Bogor. Gerak Gulung Budidaya di Pajajaran Bogor ini menurut sejarah awalnya dari Eyang Sarean Bian Eyang Abu Seda. Eyang Abu Seda itu adalah raja terakhir Pajajaran. Sekitar tahun berapa itu kira-kira? Sekitar tahun 600-an. Oh, 1600. Oh, 1600 ya. Insya Allah ya, berjauh panjang sekali. Dan Eyang Sarean ini mempunyai anak Eyang Guru Haji Abdullah Sukaraja. Guru Haji Abdullah. Yang sekarang keramatnya ada di Sukaraja Bogor. Sukaraja Bogor. Beliaulah yang mengganti dari Gulung Maung yang begitu buas menjadi Gerak Gulung Budidaya, dibudidayakan oleh Eyang Guru Haji Abdullah lewat hasil istikharah. Beliau istikharah dengan hasil lahirnya seorang bayi sampai merangkak, terus bisa berjalan sampai bisa menggerakkan tangan. Kalau budidaya itu maksudnya gimana? Budidaya itu perubahan dari harimau menjadi gerakan manusia, yang kejadiannya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan harimau. Cuman masalah kebuasannya aja yang berbeda. Oh, baik. Eyang Abdullah dengan Gerak Gulung Budidayanya
membikin jurus tangtungan sholat, ya berdirinya sholat. Tangtungan itu artinya apa? Tangtungan itu berdirinya. Berdiri ya. Baik. Biar Jadi yang di luar Sunda ini kala kita sholat, baik. Kita berdiri di waktu sholat, ya itulah Tantungan yang disebut kuda-kuda mungkin ya. Iya. Jadi erat sekali dengan masalah gerakan sholat kita berarti. Iya. Baik, alhamdulillah. Jadi karena di sini memakai gerakan tangtungan sholat itu, kita nggak ada nendang, nggak ada kuda-kudanya sama sekali. Secara khusus. Iya. Ya. Jadi berdiri kayak orang sholat. Iya, begitu. kayak orang sholat. Jadi menghindarnya dengan langkah-langkah kaki kita. Baik, baik, baik. Nah, dari gerak gulung budidaya ini dikembangkan menjadi gerakan-gerakan yang lemah lembut, gerakan yang rasa lemah lembut, gulung sama gerak gulung budidaya. Padahal itu awalnya dari harimau yang buas. Dari gitu harimau yang buas dibudidayakan atau dirubah jurus-jurusnya yang sesuai dengan karakter seseorang gitu. Baik. Nah, kalau melihat perubahan begitu, kalau kita lihatnya kadang-kadang di film gitu ya. Iya, betul. Di film itu kan kalau jurus harimau itu buas. Oh iya. Gitu. Wah, kekuatan cakarnya itu bisa merobek apa gitu ya. Nah, ini kalau di gerak gulung berarti perubahannya tidak menjadi buas seperti itu, tapi lebih kepada tadi ya, apa namanya tadi? Iya, lemah lembut itu, lemah lembut, iya. Terus untuk menciptakan gerakan-gerakan yang hampir mirip mungkin dengan kekuatan harimau, kita menggunakan tenaga ujung. Tenaga ujung. Tenaga ujung. Ujung dari. Iya, dari badan kita. Gerakan-gerakan kita. Oh, jadi kalau tangan juga di ujung, kalau misalnya ada kaki gitu juga di ujung. Tetap. Ya. Itu dihasilkan dengan gerakan-gerakan yang lemah lembut. Gitu. Lemah lembut gerakannya, jadi malah harus halus gitu. Iya, harus halus. Itu akan menghasilkan gerakan yang ya benar-benar superior gitu ya. Jadi pas digerakkan lemah lembut, di sini pakai ujung tenaga. Ya kalau kita coba aja kena ini, itu orang akan terpelanting. Sampai terpelanting itu nanti. Ya, dari gerak gulung ini, semua apa yang ada di diri kita, tangan-tangan kita, jari-jari kita itu senjata. Masanya ada pelatihan-pelatihan khusus untuk melatih kerasnya tangan, buat pukulan pakai tangan, pakai jari, ada. Jadi ada latihan selain yang tadi disebut latihan lembut, kemudian nanti ada latihan-latihan khususnya. Iya, ada yang latihan dia harus. Tapi bukan latihan yang seperti itu ya, ditempa kayak misalnya nih, kayak di ini kan harus pakai misalnya gitu, pasir panas. Pakai media ya. Seperti itu juga. Enggak pakai. Kita seperti push up misalnya. Push up menggunakan jari. Push up menggunakan jari. Iya, karena cakar kita ada 5, ini jari 5 kita harus dibuka gini. Baik. Di ini di push upan. Di push up dipakai push up juga. Iya, jadi push up-nya enggak enggak turunan cepat gitu. Jadi hitungannya nadanya 1 turun, buang napas. Buang napas. Tarik napas 2 pelan-pelan, tahan, naik terus. Jadi ambil nafas, turun, lepas, sampai dari bawah tuh ambil napas lagi, naik, baru lepas lagi gitu. Iya, lepas. Dan itu pelan-pelan. Itu sebetulnya pelatihannya nggak perlu terlalu banyak, sekali cukup. Cuma sekali? Iya, sekali. Oh, saya kira targetnya misalnya 100. Iya. Jadi sekali cukup, cuman turunnya harus benar-benar diperlambat. Jadi ini gunanya bukan untuk nyambok atau nyakar dengan keras. Ini tetap pakai tenaga ujung nanti. Tenaga ujung. Jadi bukan, misalnya mohon maaf, bukan karena kemudian kulitnya sobek gitu, bukan ya? Bukan ya? Karena ada tekanan ini, tenaga ujung ini. Apa sejenis kayak totokan begitu? Sejenis gitu. Iya. Jadi orang kayak ditotok gitu ya. Yang lukanya itu bukan luka luar, tapi luka dalam gitu. Luka dalam, ya. Masya Allah. Baik. Jadi ini sangat luar biasa, menarik sekali. Kalau orang biasanya belajar harimau itu adalah dengan kebuasannya itu tadi, menyerupai harimau, ini justru
dilakukan perubahan sehingga lemah lembut. Iya, lemah lembut. Untuk disesuaikan dengan manusia. Iya. Nah, untuk melatih munculnya, jangan sampai ini misalnya muncul Iya. sifat keharimauannya, kira-kira gimana gitu, Iya. biar tidak muncul begitu. Iya. Kita harus banyak eling sama Allah, beristighfar atau berzikir. Jadi ada zikirnya ada yang harus iya. Untuk menimbulkan apa ya, suasana hati kita tenang. Betul. Karena harimau itu kan identik dengan, mohon maaf, biasanya kan buas marahnya Iya, tadi ya. iya. Jadi kita harus sering ada Iya, zikir sering ada zikir. untuk menenteramkan hati tadi Iya, ya. pada waktu latihan jurus juga harus selalu eling sama Harus selalu Allah. ingin sama Iya. Allah, Masya Allah. Jadi ini sangat luar Iya. biasa. Jadi di gerakan ini perlu kita menciptakan apa? Perwujudan akhlak yang bagus gitu. Jadi ada pembentukan selain tadi zikir ya. Tadi kan sudah kalau Allah SWT bidzikrillah tatmainnul qulub, Iya. ya. Berzikir itu hati tenang. Yang awalnya buas itu kemudian insya Allah Iya, jadi tenang. kemudian ditambah harus orang-orang yang berakhlak. Iya. Baik, kalau makanya ini kan kalau dipelajari, mohon maaf nih misalnya orang yang tidak berakhlak kan pasti jadi buas kembali nih. Iya, iya, betul. Masya Allah. Ya, Makanya untuk menciptakan gerakan-gerakan aja kan diperlukan ketenangan dari kita. jadi buat harus ini lebih harus tenangnya ya. benar-benar rileks gerakan itu. Jadi bukan wah gerakan gitu. Iya, iya, Seperti ini. Yang penting ada apa? Pergerakan pos dari tangan ini. Jadi Buat- kekuatannya selain di ujung, ini juga ada di jari, Iya, ada di pergelangan ini, maksudnya. iya, pergelangan untuk ya. menciptakan tenaga ujungnya. Terus untuk pukulan juga kita ciptakan buat tenaga ujung juga. Oh, kalau pukulan juga ujung. Ya ada sama. Jadi ini bukan kita siap-siap keras. Heeh. Jadi ini cukup ditutup aja gini. Tutup saja. Iya. Ini dilempar, jadi nggak dipukulin. Enggak kayak orang mukul begitu, Enggak. bukan? Jadi cuman Oh, Nah, jadi gitu. gimana tuh? Jadi ini yang dibuka ini. yang dibuka. Iya. Gitu doang. Ini balik lagi. Balik. Iya. Jadi tidak pakai full power, Iya. full speed Jadi gitu. ada tenaga, maksudnya di pas mukulnya Heeh. ada daya putar sini, balik lagi. Oh. Jadi daya putar juga jangan terlalu muter gini, cukup sedikit aja. Sedikit aja Iya. sana. Jadi ininya bukan tenaga dorong ya, Iya. tapi Jadi nanti pas kena objek ada dorongan putar itu dari badan. oh, badannya ikut. Iya, iya. Oh. Jadi memang para sahabat silat sekalian, memang tidak cukup kita ini kan baru membuka kurang lebih konsepnya. Kalau untuk belajar tentu harus datang kepada guru di sini ya. Salah satunya ini kalau rumah beliau ini masuk di Ciomas, desanya apa ya? Desa Ciomas, Desa Ciomas ya, Desa Ciomas, kecamatan Ciomas juga ya. Kecamatan Ciomas, Ciomas juga Bogor. Kampung Ciomas Harapan, Kampung Ciomas Harapan. Nah, ini belakang Damkar. belakang Damkar ya. Jadi kalau pengen belajar nih, biasanya hari Minggu Minggu gitu. ya. Iya. Hari Minggu ini di sini ada yang latihan ya. Rame di sini. Silahkan. Jadi ini menarik sekali karena memang bukan latihan sejenis otot yang mengandalkan harus six pack, harus berotot-otot gitu ya. Justru itu melatih apa namanya, kelembutan hati, akhlak yang mulia tadi. Nah, diskusi berikutnya ini lebih menariknya nanti Kang Abang terkait bagaimana sih agar memunculkan rasa. Orang kan biasanya gini, nangkis dak gitu ya. Atau tangkep pintir. Nah, ini kan kalau melatih rasa itu, yang dimaksud rasa itu bagaimana sebenarnya? Sebelumnya ada pelatihan-pelatihan khusus, diantaranya ada kalau di Gerak-Gelung disebutnya latihan papageran. Papageran. Papageran itu antara kita punya partner, tangan saling ini, jadi nggak ada gitu ya? nggak ada sifat menyerang, cuman mendorong aja gini. Kitanya yang temennya yang satu cuma ngikutin aja dorongan, ngikutin lagi. Ya, terus aja gitu. Baik, Nanti kalau udah lama dilatih itu ada serangan dikit satu misalnya gitu, itu mau dibawa kemana gitu. Nah, berarti ini kan prosesnya orang bersentuhan gitu ya. Maksudnya ini kan merasakan. Yang dirasakan itu, mohon maaf nih, tenaganya, energinya, atau apa, muncul saraf-saraf atau gimana? Ya, ada energi-energi yang keluar dari si musuh, misalnya dari gerak tubuh. Gerak tubuh. Yang musuh kita misalnya kan gitu. Mulai dari ngap, jadi napas kita kelihatan gitu. Oh, jadi orang ambil nafas, keluar nafas itu akan terasa bahwa dia akan melahirkan sebuah energi untuk gerak gitu. Jadi kedipnya mata. Kedipnya mata juga. Nandakeun
musuh nyerang gitu. Musuh nyerang. Ya, menandakan musuh itu nyerang. Baik. Terus geraknya bahu sama juga itu. Geraknya bahu juga. Ya. Tapi jangan dilihat satu-satu. Kita harus ngelihat satu badan. Jadi gitu. awalnya yang pandang juga tetap mata. Atau cukup merasakan tempelan tangannya itu tadi atau gimana? Kita lihat dari tubuhnya dulu. Dari tubuhnya. Misalnya kalau udah nempel bisa nah kita tinggal ngelepek ini. Maksudnya ngelepek itu pindah-pindah. Pindah-pindah. Ya. Bang Segi bisa masuk nggak Bang Segi? Ya lewat samping. Tapi itu depannya dikunci. Maksudnya ini para sahabat, kita pengen lihat ya. Mungkin ada orang yang belum biasa yang disebut dengan silat rasa itu seperti apa. Pengen tahu nih misalnya. Yang disebut dengan lipet, yang disebut dengan ini tadi. Nah ini Bang Segi ini. Nah, bisa tolong nih. Kang Awang untuk dipraktekkan. Tadi pertama yang tadi apa namanya? Apa yang pasang papageran ya. Jadi papageran tuh ya begini Pak Segi. Nah, gini. Saya sambil ngopi. Ini dorong aja, dorong ke sini. Nah, saya ikutin. Yang ini dorong. Halus berarti ini ya? Iya, halus. Ya? Saya cuma nempel aja ini. Nah, nempel. Ini harus harus rutin dilatih. Jadi harus selalu ada pasangannya. Iya. Ini para sahabat perlu pasangan ya. Kalau yang jomblo maka harus cari guru atau teman seperti ini kalau didorong ke arah perut sini, misalnya didorong arah perut, dirubah dibuang gitu ya. Nah, baik. Nah, terserah. Terserah diarahkan kemana itu. Ya, kalau ini dorong, nah ini. Itu dibuangnya mengikuti energinya yang di sini atau dari Kang Awangnya energinya itu dibuangnya tadi? Oh, ngikutin yang sana. Iya. Ya, jadi di sini dibuang tenaganya, misalnya ke situ gitu. Ini kan ini bisa ngambil ini. Misalnya, gitu. Tadi misalnya dilipetnya misalnya, Mas Eki, tadi nempel kemudian nyerang misalnya. Iya. Nyerang. Terus nyerang lagi, pelintir nyerang lagi misalnya. Masih bisa. Nah ini kalau udah nyerang, misalnya kita ambil ke bawah, diputer. Ya biar jatuh gitu. Oh, ya karena kan gulung tadi ya, sampai menggulung. Terus tempelan di sini, didorong Mas. Oh. Nah, kita cukup gerakan ini aja istilahnya. Nah, gitu. Ini nggak pakai otot ya? Nggak, pindahin lemes gitu. Serang misalnya Mas lagi pakai otot misalnya. Nah, gitu. Dibuang. Nah, ini lagi dibuang saat. Tolong ini bisa diambil. Biar Bang Segi biar dipelintir-pelintir. Ya, baik. Makasih. Lagi. Ini buat gambaran kita ya. Para sahabat pencinta silat sekalian bahwa yang dimaksud dengan rasa tadi adalah adanya, nanti tolong direvisi ya, revisi kalau ada salahnya. Bahwa ketika kita menempel dengan lawan, maka kita bisa merasakan energi lawan, bisa merasakan lawan itu mau menyerang ke arah mana gitu ya. Dan kemudian kita bisa mengantisipasi, memanfaatkan tenaga dari lawan itu sendiri. Betul. Semakin dia besar, maka semakin berbahaya untuk dirinya sendiri. Iya, betul. Gitu ya, Masya Allah. Nah, ini sangat tentu berbeda sekali dengan konsep mungkin yang biasa kita kenal, tangkis, ya, dan semakin keras kita memukul maka kemungkinan kita akan semakin menang misalnya gitu ya. Kalau ini justru bisa berbalik ketika tenaga kita. Nah, kemudian terkait dengan rasa, kira-kira butuh berapa lama belajarnya kalau rasa? Kalau orang belajar mukul-mukulnya kan biasanya gampang lah, masalah otot itu kan lebih cepat ya. Sebetulnya kalau di gerak gulung itu nggak ada waktu buat ya. Jadi waktunya diteruskan dengan silaturahmi. Gitu. Ya. Jadi di gerak gulung sendiri nggak ada hubungan guru sama murid. Oh, modelnya bukan guru sama murid. Iya. Jadi kakak adik. Oh, gitu. Kakak adik berarti manggilnya ya. Jadi kayak Kang sama kalau bahasa Sundanya adik itu apa? Iya. Begitu ya. Baik. Jadi sistemnya apa namanya? Kakawira apa namanya bahasa? Rakawira itu apa? Semacam seseorang yang sudah diizinkan untuk melatih. Oh, gitu. Rakawira itu orang yang sudah diizinkan melatih, itu namanya Rakawira. Baik. Jadi kalau dalam satu keluarga itu menjadi apa namanya keluarganya disebutnya? Wargi atau apa namanya? Iya, wargi. Wargi ya bahasa Sundanya ya, bukan orang Sunda, bahasa takut salah ngomongnya. Nah, tadi untuk kalau di gerak gulung ini kan nggak ada batas, misalnya lulus 5 tahun kayak orang di apa gitu ya. Setiap kenaikan tingkat 1 tahun, nggak ada yang seperti itu ya? Iya, nggak. Nah, cuma untuk melatih, memunculkan rasa tadi, itu butuh latihan
berapa lama atau bagaimana gitu? Sebetulnya tergantung kepekaan yang kita latih. Oke, Ya. Terus dia menguasai masalah apa? Akhlak itu. Oh, jadi Sampai di akhlak mana, juga ya. sangat menentukan untuk Iya, keberhasilan itu tadi, iya. Masya Allah. Ya, ya. Jadi ini para sahabat Soalnya luar masalahnya biasa nggak ini. ada nganggap enteng sama musuh. Jadi bukan menghafal jurus, bukan hanya mengulang-ulang jurus, tapi harus tadi akhlak tadi yang Akhlak harus itu yang kita bina. diperbaiki. Ya. Masya Allah. Baik, kira-kira apa lagi nih terkait dengan rasa ini biasa makin tertarik nih orang-orang itu untuk belajar ini. Malah untuk latihan semacam tari papageran itu, kalau bisa ditutup matanya. Oh, matanya? Dua-duanya. Masya Ya. Allah. Jadi Berarti- gerakan-gerakannya yang kita ikutin. Gitu. Jadi udah kayak di film-film ya memang Iya. yang pakai nutup mata seperti itu ya. Jadi latihan-latihan silat kita ini luar biasa. Jadi bukan hanya di film-film yang ada latihan ditutup mata dan segala macam, dan ternyata memang latihan kita juga harus sampai ke arah sana Iya, gitu. iya. Nah, untuk ke arah sana itu tadi membutuhkan keseriusan, ya, membutuhkan pengorbanan tentunya, pengorbanan waktu, pengorbanan keluarga, latihan ditinggal, pengorbanan biaya, dan kita kan harus namanya belajar, harus bagaimana memperhatikan guru dan seterusnya seperti itu. Nah, apalagi kira-kira nih Kang yang bisa diceritakan kepada para pecinta silat kita ini untuk apa namanya terkait dengan masalah rasa itu. Kalau ini orang harus nempel ya? Iya. Maksudnya begini, apakah rasa itu bisa dilakukan tanpa nempel? Beda Kita atau? bisa tanpa nempel, karena di kita nggak ada tangkisan. Oh, ya. nggak ada tangkisan. Maksudnya gini yang jarak jauh gitu loh, Kang, maksudnya yang orang tiba-tiba jatuh gitu. Oh, enggak. Oh, enggak. Beda ya? Beda. Itu udah bukan rasa namanya ya. Bukan. Kalau rasa itu harus Nempel, Harus nempel tadi. terus ya ada lawan ininya. lawannya gitu kan. yang tadi langsung bersentuhan Iya, tadi ya. Jadi sesuatu yang selalu mudah lah diambil gitu. Jadi konsepnya itu nanti terus menggulung begitu. Iya. Dia melawan dia terus kita ngikutin tenaganya Menggulung lagi. sampai dia jatuh. Sampai jatuh. dia nggak gerak gitu. Jatuh kemudian dikunci dengan itu ya. Iya, dengan Dengan kuncian apa, atau kuncian? ya dibikin pingsan lah. Pingsan. gitu. Oh iya iya. Ya, jadi kalau zaman dulu kan kalau orang udah jatuh itu berarti kan udah kalah gitu ya. Iya. Udah kalah ya. Beda kalau sekarang kan kadang-kadang ada bela diri yang namanya MMA gitu ya. Yang harus itu kan beda kan ya. Tentu alirannya berbeda. Nah, tadi sampaikan bahwa untuk menghasilkan rasa tadi membutuhkan akhlak, membutuhkan apa namanya? Hati yang tenang tadi Iya, ya. yang tenang, ya. Kalau orangnya pemarah, ini berarti yang Iya. diselesaikan harusnya hatinya dulu berarti. Iya betul. Makanya dulu di zaman guru saya almarhum itu jurus satu aja sampai dilatih 6 bulan terus. 6 bulan, itu Masya ada, Allah. iya. Itu sekarang masih dipraktekin nggak? Kira-kira 6 bulan orang sekarang dilatih jurus satu gitu. Kabur. Iya kabur. Bayangin nih para sahabat, dulu beliau ini jurus satu itu yang ini ya, Iya, ada ya, selancar. ya selancar ya, itu 6 bulan. Ya, bayangkan kalau orang sekarang cuma suruh selancar jurus satu dalam 6 bulan, ya kadang-kadang anak-anak sekarang apalagi anak milenial gitu kan, ya pengennya tuh yang ditonton tuh kayak yang di film-film. Kayak kalau belajar silat udah bisa loncat-loncat, bisa bisa terbang-terbang nggak gitu ya. Kadang-kadang pertanyaannya kan lucu-lucu gitu. Anak-anak kita sering banyak nonton, tapi nonton game segala macam itu kan aksinya kan luar biasa. Tapi begitu suruh latihan, ya barulah dia merasakan bagaimana susahnya, ya bagaimana beratnya proses untuk menjadi itu kan sangat panjang. Nah, selain itu nanti ada penempaan khusus nggak? Misalnya kan ada level-level tertentu harus latihan misalnya di air, di gunung atau di apa untuk itu tadi misalnya gitu. Ya penempaan itu ada. Sebetulnya di jurus selancar sendiri, jurus satu itu kita selalu setiap latihan itu harus dilatih terus gitu. Setiap pertemuan gitu kan. Dilatih. Harus selalu dilatih. Adapun buat pemantapan dari latihan tenaga ujung itu misalnya di air. Di air? Iya. Airnya itu dipukul kan? Iya, atau pelan? dipukul. Pukul ya? Dipukul tapi bukan dipukul gini. Jadi set murag ini jatuh. Terus
tarik lagi. udah dekat sejengkal lagi, hantam gitu. Hantamnya pakai telapak atau Iya, jari? pakai telapak. Oh, pakai telapak ya. Jadi itu ya. Jadi di air salah satu latihannya ya. Baik. Sahabat silat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan diskusi kita dengan panggilannya enaknya Abah Awang atau Kang Awang sebenarnya? Kang Awang aja. Kang Awang ya. Biar tetap kelihatan muda karena memang budaya di Gerak Gulung ini kan antara kakak dan adik gitu ya. Betul. Jadinya selalu manggil Kang Awang jadinya. Nah, tadi kan menarik bahwa latihan bisa dengan air, tembok. Cuma hati-hati kalau temboknya di KPR ya. Kalau tembok di KPR bisa rubuh rumah kita. Ya harus benar-benar tembok yang kuat. Jadi, atau dengan melatih ini, Mas. Apa? Jari. Jari. Gimana tuh? Mukul jari. Jadi ke tembok bisa, ke ini bisa. Oh, ini satu. Yang dipukulkan satu aja. Satu. Oh, jadi banyak kan tadi menggunakan ini nantinya. Bukan misalnya bukan begini gitu ya. Awalnya jari tengah. Oh, awalnya sini dulu. Iya, jari tengah awal. Tapi sekarang udah diganti. Oh, diganti. Ini lebih panjang juga kan jari tengah. Oh, baik. Jadi dulu guru saya masih pakai jari telunjuk. Terus pas ini kena baku. Ininya invalid gitu. Oh, iya. Jadi nggak dipakai lagi. Nggak dipakai lagi, jadi berubah jari-jari ini. Ini itu buat mukul ke sini. Oh, jadi cuma begini doang gitu mukulnya? Pak sini. Wah, Masya Allah. Ini ada daya putar, ini keluar. Berarti diajarin kayak nanti kalau belajar serius gitu ya, maksudnya nanti para sahabat belajar serius sampai diajarkan kayak orang notok begitu juga ya? Kayak notok, kena ini kan. Paham titik-titik darah, seperti itu ya. Jadi karena menggunakan kekuatan ujung daripada jari kita. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Ini tadi diskusi tidak terasa ini. Sudah hampir 30 menit kita diskusi pada kesempatan hari ini dengan Kang Awang di rumah beliau di Desa Ciumas, Kecamatan Ciumas, Bogor, Jawa Barat. Karena ini memang bela diri yang berasal dari Bogor ya. Iya, Kerajaan Pajajaran awalnya. Dan jadi dikembangkan oleh Kiai Haji Aceh Aom ya. Ya tahun 1600-an. Gitu ya? 1758. Oh, 1758 ya. Nah, ini tadi tentu ini Kiai Haji Abdullah tadi awalnya. Nah, ini kan tentu dari sebelum-sebelumnya sudah semakin panjang lagi dan ini memang lebih kalau nggak salah dengar lebih kepada dulunya bela diri khusus untuk para ningrat gitu. Iya, betul. Tidak untuk masyarakat ya. Dan dulu sekarang turun temurun dari keluarga ke keluarga. Dari bapak ke anak ke cucu terus. Jadi tidak terbuka untuk umum. Dari era beliau ini tahun ini yang Raden Haji Ahmad Kusmaningrat 1900. Dia cuma ala kadar kerabat aja. Sampai di guru saya mulai keluar. Oh, yang Horis ya. Itu kemudian dibuka untuk masyarakat. Nah, alhamdulillah ini sebuah nikmat karunia bagaimana dulu ilmu yang tertutup hanya untuk kalangan tertentu sekarang sudah dibuka. Siapa saja boleh belajar, tapi syaratnya tadi bukan hanya rajin, ternyata harus baik akhlaknya, zikirnya harus kuat sehingga insya Allah bisa mencapai apa yang ditargetkan di perguruan GGBD gitu ya, Gerak Gulung Budi Daya. Insya Allah. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kang Awang atas kesediaannya bincang-bincang sore kita, obrolan kita terkait dengan silat, dan kita terus bersemangat harapannya dengan melakukan seperti ini tadi banyak manfaat yang bisa kita sharing kepada masyarakat, sehingga masyarakat dari level apapun, akademisi maupun yang lainnya bisa mengenal ini lebih dalam. Dan tentu mari kemudian kita ajak keluarga kita semuanya belajar silat. Jangan khawatir, nanti belajar silat buat tawuran. Di sini diajarkan akhlak, zikir. Nggak mempan kalau sampai digunakan untuk tawuran-tawuran atau melakukan kejahatan-kejahatan. Insya Allah dengan ini kita semakin jadikan silat semakin dekat kepada Allah, bermanfaat untuk masyarakat, keluarga kita, di dunia wal akhirah tentunya. Dan tentu harapannya bangsa kita semakin menjadi bangsa yang semakin baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, dengan peran kita sebagai manusia-manusia yang menggunakan silat ini untuk kebaikan tentunya. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kang Awang. Kami pamit dari Kampung Silat Jampang. Mudah-mudahan kita terus senantiasa bersemangat menggali, mempelajari, mengembangkan, dan juga mengajarkan silat ini kepada generasi-generasi kita.
berikutnya. Mudah-mudahan menjadi amal sedekah jariah kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.